Teman-teman sekalian pasti masih bingung ya bagaimana kinerja 2024 ini penilaiannya seperti apa? Hasilnya bagaimana? Angka kreditnya bagaimana? Kok hanya ngisi di PMM? Kemudian hasilnya bagaimana? Dan sekarang ini lagi ramai ya, berburu sertifikat sana sini. Dan kita akan bahas ya pada video ini. Saya yakin teman-teman kalau menyimak video ini sampai selesai tidak akan rugi karena ada banyak hal yang bermanfaat sekali untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Dan di video ini saya mau menjelaskan pada teman-teman sekalian ya, bukan menjelaskan ya, tapi berbagi ya informasi yang ini terjadi sebuah perubahan yang signifikan sekali menurut saya. Jadi langsung saja teman-teman sekalian terkait dengan kinerja PMM 2024 ini. Teman-teman ada yang bertanya pada saya, Pak bagaimana korelasi hubungan angka kredit ya dari hasil pengelolaan kinerja itu pada angka kredit guru itu. Nah, sebelum masuk ke situ ya, saya ingin jelaskan sepintas perbedaan terlebih dahulu ya. Perbedaan apa? Perbedaan antara kinerja yang dulu ya, yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu kalau kita lihat di sini ya, angka kredit ini diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui daftar usulan PAK ya atau DUPAK. Kemudian semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angkanya ya. Jadi semakin banyak webinar, pelatihan yang diikuti, nilainya semakin besar. Ya ini dulu, sekali lagi ini dulu ya. Kemudian setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda-beda. Ya, simpelnya ya contohnya misalkan pelatihan yang jamnya banyak, misalkan 90 jam itu kan nilainya besar. Ya beda dengan yang 30 JP. Gitu ya. Ini dulu ya. Dan nanti terlaksana berapa dikalikan ya. Nah, misalkan angka kreditnya 2 dilakukan 2 kali, nilainya 4 ya. Ini saya ambil contoh salah satu saja ya. Saya yakin teman-teman juga paham. Misalkan teman-teman ikut kegiatan pelatihan yang 30 JP itu nilainya kan 1 biasanya. Kalau diikuti 5 kali berarti nilainya 5 ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kalau yang sekarang ini atau perubahan yang terjadi ya, yang ini menurut saya sangat bagus sekali sih ya, benar-benar terjadi transformasi ya. Kalau yang sekarang ini ya, penilaian kinerja ini dilakukan kemudian nanti ada penetapan ya predikat kinerja dan dikonversi ya, sekali lagi dinilai dulu kemudian ditetapkan predikatnya, nah konversi. Nah, predikatnya apa? Predikatnya ya ini sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Dan ini adalah yang sekarang sekali lagi. Ya, sekarang. Nah, kemudian dari penetapan predikat kinerja ini kemudian dikonversi ya, dikonversi menjadi koefisien angka kredit. Ya, koefisien angka kreditnya sesuai dengan jenjangnya. Ahli pertama 12,5 dan seterusnya ini teman-teman ya. Nah, juga ada di sini teman-teman sekalian ya berkaitan faktor pengali. Jadi setiap predikat kinerja yang dimiliki atau hasilnya, hasil dari penilaian kinerja ini ya, misalkan hasilnya itu sangat baik sebagai contoh ya, sangat baik, maka angka kreditnya ya kalau ahli muda 25. Sangat baik ahli muda 25 sehingga 25 dikali sangat baik ini 150%. Nah, ini 25 kali 150%, angka kreditnya 37,5 ya. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara tahun sebelumnya dengan pengelolaan kinerja yang di PMM terbaru 2024 ini. Ini ya, catat dulu. Kalau teman-teman belum paham, tolong simak lagi dari awal agar teman-teman paham, connect dulu ya. Agar nanti tidak lagi terjadi miskonsepsi seolah-olah guru itu harus ikut pelatihan sana sini ya. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya akan menunjukkan sebuah simulasi. Simulasi bagaimana nanti kepala sekolah itu melakukan penilaian ya, melakukan penilaian terkait dengan kinerja pegawainya, terkait dengan kinerja gurunya ya. Saya akan simulasikan seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini di beranda penilaian untuk kepala sekolah ya. Jadi nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian. Nah, mereka nanti ya, kepala sekolah bisa mengecek daftar guru mereka ya, dicek ya. Kemudian mereka menilai ya. Misalkan sebagai satu contoh ya, guru A misalkan. Nah, guru ini salah satu guru nanti dinilai
observasi kelasnya ya, nilai observasi kelasnya, diklik nilai. Jadi ada dua bagian ini ya, observasi kelas, kelengkapan dokumen. Kita lihat dulu yang pertama ya, nilai dulu yang observasi kelas. Nah, nilai observasi kelas ini nanti ada cek rincian, kemudian kepala sekolah bisa menilai dengan instrumen yang sudah ada di sini. Ya, contoh, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini sudah sistem nanti teman-teman ya, tinggal pilih saja. Apakah belum dilakukan? Dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, tinggal dipilih ya sebagai contoh ini. Kemudian ada catatannya. Ya, catatannya atau deskripsinya ya, sesuai dengan pengamatan kepala sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah juga bisa melihat di sini ya RPP yang telah diunggah. Ya. Nah, jika sudah, maka dilanjutkan untuk poin berikutnya atau pertanyaan berikutnya ya. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Ya, jawabannya apa? Belum dilakukan dan efektif dan seterusnya sama. Setelah itu juga ada catatan-catatan. Kemudian apa saja rekomendasi bagi guru agar praktik pembelajaran bisa meningkatkan di kemudian hari. Jadi kepala sekolah juga memberikan rekomendasi. Kalau sudah ya bisa dicetak atau kumpulkan ya, dan wajib tentunya kalau sudah harus dikumpulkan karena ini kan sistem. Jadi harus seterusnya. Nah, kita klik lanjut dulu kumpulkan. Nah, dikumpulkan ini nanti akan pada tahapan selanjutnya ya. Setelah pelaksanaan sudah, maka tindak lanjutnya yaitu menilai dokumen refleksi tindak lanjut ya. Kita klik nilai. Nah, kemudian nanti akan ada lagi pertanyaan. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi dan seterusnya ini ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya ya, dan nanti ada juga penjelasan atau deskripsi lagi di sini, tinggal diisi ya. Kemudian dilanjutkan lagi semua instrumen pertanyaannya sesuai dengan yang hasil dari observasi ya, yang telah dilakukan tindak lanjutnya tadi, dijawab semua dan seterusnya ya sama. Nah, kalau sudah ada simpan draft dan kumpulkan. Kalau simpan draft berarti disimpan sementara. Kalau capek nanti dilanjutkan kemudian di hari berikut atau hari jam lain ya gitu ya. Nah, kalau sudah bisa diklik kumpulkan. Nah, kalau sudah observasi kelas ini sudah beres. Jadi praktik kinerja guru sudah dinilai kurang lebih ya untuk observasi kelasnya ya, atau indikator yang telah terpilih. Gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, langkah berikutnya cek kelengkapan dokumen ya. Nah, kelengkapan dokumen ini diperiksa ya untuk melihat ya dokumen apa? Dokumen pengembangan kompetensi. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin RHK-nya itu kan minimal 32 poin. Nah, ini akan dicek ya, dicek sesuai tidak ya. Cek sesuai tidak ya, apakah dilakukan dan seterusnya ya. Nah, nanti dicek. Nah, kalau sudah dilanjutkan untuk perilaku kerja ya, perilaku kerjanya juga dicek. Nah, ini juga terkait perilaku kerjanya yang berakhlak itu ya. Nah, ada beberapa kompetensi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah ya, maka dilanjutkan berikutnya ya untuk dilakukan penilaian untuk pengunggahan dokumen. Nah, ini memang wajib kepala sekolah nanti harus mengunggah dokumen apa? Dokumen yaitu untuk kumpulkan dokumen KOSP dengan kehadiran kelas. Ini memang tidak berpengaruh, tapi ini bukan menambah dokumen. Tapi ini adalah dokumen yang memang di sekolah sudah ada ya. Sebagai contoh, KOSP ini kan sudah ada ya. Jadi tinggal di-upload saja di sekolah. Kehadiran kelas juga pasti sudah ada, tinggal di-upload saja. Jadi tidak menambah beban lah istilahnya ya. Tidak menambah beban sekali lagi. Nah, itu kemudian dikumpulkan ya kalau sudah. Nah, kalau sudah ya maka akan sudah selesai ya untuk penilaian ya yang dilakukan pada kinerja PMM ini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang ketika teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya sudah mengetahui gambaran penilaiannya seperti tadi ya. Kalau masih belum paham, simak lagi dari awal ya. Nah, sudah ada gambaran, sekarang saya akan lebih menambahkan lagi informasi penguatan ini. Jadi, terkait dengan yang sudah dilakukan tadi, kita lihat ini. Ini hal juga yang sangat penting, juga tidak boleh terlewatkan ini ya, ini. Nah, ini dia. Apa variabel yang dinilai ya? Variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tadi ya, yang capek-capek sudah ngisi tadi ya.
Nah, ada kategori prioritas dan akuntabilitas. Nah, kita fokus di sini. Yang prioritas ini ya, yang dinilai adalah praktik kinerjanya ya. Praktik kinerjanya baik guru dan kepala sekolah ya yang dilakukan, yang diobservasi tadi teman-teman ya, yang diobservasi tadi. Nah, yang berikut pengembangan kompetensi dipertimbangkan saja ini ya, dipertimbangkan saja. Dengan kata lain, kalau teman-teman mengikuti kegiatan webinar, workshop, pelatihan dan sebagainya, itu nanti hasilnya bukan untuk dinilai, tapi lebih dipertimbangkan dalam nanti melakukan penilaian kinerja ya. Sehingga bisa kita simpulkan teman-teman, teman-teman sertifikatnya mau 100 ya, 50 ya dan sebagainya ya, tidak seperti pola sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang langsung dikonversikan ke kredit. Sekarang tidak, hanya menjadi pertimbangan. Dan terkait dengan pengembangan kompetensi ini tentu bukan masalah banyak-banyaknya, tetapi lebih ke butuhnya apa guru itu. Contoh, saya butuhnya adalah bagaimana membuat bahan ajar interaktif yang menarik. Maka saya harus ikut pelatihan itu. Ya, jadi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih pasnya lagi sesuai indikator yang mau dikembangkan. Jadi bukan asal mengikuti pelatihan, ya. Bukan tidak boleh, tetapi idealnya ya seperti itu. Sehingga kesan seolah-olah teman-teman ikut webinar pelatihan terus-menerus ya, akhirnya mengeluh capek sendiri. Padahal yang dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan adalah sebuah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan guru ketika melihat dari kinerjanya tadi ya. Jadi tidak sembarang itulah ya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi di sini. Perilaku kerja ini juga dinilai ya. Perilaku kerja tadi yang berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten ya dan seterusnya. Ini dinilai. Ya, jadi yang dinilai perilaku kerja dan praktik kinerja tadi. Nah, tadi ya. Nah, untuk dokumen akuntabilitas ya, itu cukup dikumpulkan saja ya, dikumpulkan. Nah, dan dokumen ini bukan menjadi dokumen yang menambah-nambah. Dokumen ini tentu dokumen yang sudah ada di sekolah tentunya, jadi tidak ribet ya. Itu. Nah, berikutnya yang dinilai ya, penilaian praktik kinerjanya tadi apa? Ini yang menjadi acuan, yaitu pertama upaya refleksinya, upaya mempelajarinya, perubahan praktiknya. Ya, ini upaya refleksinya seperti apa ya? Bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Ya, kemudian mempelajari ya, bagaimana pegawai atau guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Dan perubahan praktiknya, bagaimana perubahan kinerjanya yang ditunjukkan oleh guru atau oleh kita sebagai guru dari waktu ke waktu mengenai kualitas pembelajaran di kelas. Jadi ini benar-benar bermakna ya, menurut saya sih keren sekali. Jadi benar-benar menginginkan sebuah perubahan, walaupun perubahannya itu ya dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya, satu indikator saja tadi yang sudah dipilih ya. Ini kemudian teman-teman sekalian juga bisa dilihat ini terkait dengan aspek penilaian ya yang diobservasi. Sekali lagi hanya ini saja, upaya refleksi, mempelajari, perubahan praktik, ini saja teman-teman, tidak ribet ya. Nah, upaya refleksinya apa? Ya ini 3 poin ini. Upaya pegawai tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, bagaimana menjelaskan tantangan, apakah pegawai mengakui kelemahan diri, ya kemudian upaya mempelajari bagaimana menguasai kompetensi ya, ini dan sampai perubahan praktiknya. Nah, sekarang berkaitan dengan penilaian perilaku kerja, ya tentu aspek yang berakhlak tadi ya, berorientasi pelayanan, kolaboratif ya, dan seterusnya ya. Nah, yang pokoknya yang kalau singkat di berakhlak itu ya. Indikator yang dipilih apa, fokus yang diamati apa. Jadi kepala sekolah nanti tinggal melihat ya, atau mengamati hasilnya apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah atau kurang dan sebagainya ya. Dan ini sudah ada. Dan ini yang memilih kan kita sendiri kemarin waktu mengisi RHK ya. Masih ingat tentunya ya. Dan kepala sekolah cukup mengamati saja ini tentunya ya. Nah, tinggal diberi rating. Nah, inilah dinilai untuk perilaku kerjanya ya. Nah, ini aspek untuk berorientasi pada layanan tadi akuntabel, kompeten, harmonis ya. Teman-teman pasti kalau mengisi RHK, pasti setiap komponen ini ada poin-poin yang harus teman-teman pilih ya. Jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk di sini pada
penilaian ya. Jadi tadi sudah ada simulasinya dan ini kita lebih kuatkan lagi terkait dengan bagaimana nanti konversinya nilainya ya. Nah, kalau kita lihat penilaian ini merupakan kewenangan penuh pejabat penilai ya, KS atau PS ya, sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Angka kreditnya ini ya, angka kreditnya sebelum ke angka kredit ya, kita lihat dulu predikat kinerjanya ya. Sangat baik ini, dan setiap predikat ini ada faktornya ini, faktor pengalinya. Ya, kita lihat yang baik ini 100% ya, dan jenjang jabatannya dari ahli pertama sampai ahli utama, dan ini koefisien angka kredit tahunan berbeda setiap jenjang jabatan. Nah, contohnya ya, saya contohkan lagi. Guru muda predikat kinerja sangat baik ya. Guru muda predikat sangat baik, maka angka kreditnya ya guru muda itu 25, kemudian kinerjanya sangat baik berarti kali 150. Nah, akhirnya jadi 37,5. Itulah angka kreditnya dalam 1 tahun itu, teman-teman. Nah, ini juga ada simulasi lagi ya. Jadi ada 2 contoh, Ibu Sri dan Pak Hendra. Praktik kinerjanya yang diobservasi di atas ekspektasi. Untuk Pak Hendra juga di atas. Pengembangan kompetensi 36, Pak Hendra 64, rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, Pak Hendra di atas ekspektasi, dan setelah akhir ditetapkan baik, Pak Hendranya sangat baik. Nah, tinggal dikalikan angka kreditnya 100 ya, karena ini baik maka 100 kali 37,5 ya, karena jenjang guru ahli madiat ya, kali 37,5. Kalau Pak Hendra karena predikatnya sangat baik, maka 150% dikalikan 25 angka kredit untuk ahli muda ini ya. Jadi hasilnya 37,5 ya. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah ada gambaran korelasi hubungan antara penilaian kinerja ini terhadap angka kredit dan terhadap tugas kita? Kita dinilai seperti apa? Dan nanti hasilnya seperti apa? Dampaknya apa? Tulis di komen menurut teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman boleh klik logo ini untuk subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya ya. Dan tonton juga video ini yang pasti bermanfaat untuk teman-teman sekalian.